tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan kota Makkah yang keras dan tidak bersahabat, lahirlah seorang wanita yang kelak akan dikenal sebagai ibu dari orang-orang miskin. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, putri dari keluarga bangsawan Bani Hilal yang dikenal dengan kehormatan dan kebaikannya. Zainab kecil tumbuh dalam lingkungan yang mencintai nilai-nilai kedermawanan. Bahkan jauh sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy sudah mengenalnya sebagai wanita yang hatinya lapang untuk kaum miskin. Tangannya ringan dalam memberi, lisannya lembut dalam menenangkan, dan wajahnya berseri menyambut mereka yang tak dianggap oleh dunia. Di kalangan masyarakatnya, Zainab telah memetik cinta lewat kasih. Maka, tak heran bila ia digelari dengan sebutan mulia, Ummul Masakin, ibu bagi kaum miskin. Namun gelar itu tak didapat dari kelimpahan harta semata, melainkan dari kepekaan jiwa dan rasa. Ia tak pernah membiarkan orang lapar mengetuk pintunya tanpa pulang dengan senyuman. Bahkan ketika tangannya sendiri tak berdaya, ia tetap memberikan sebaik mungkin dari apa yang ada. Takdir kehidupan Zainab tak berjalan semulus hati mulianya. Ia pernah merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri ketika menikah dengan seorang pria dari Quraisy, Ats-Tufail bin Al-Harits. Tapi rumah tangga mereka tak panjang. Perpisahan menjemput. Zainab diceraikan tanpa banyak kata. Dalam sunyi ia menerima, dalam air mata ia berserah. Tak lama setelah itu Zainab menikah kembali dengan saudaranya, Ubaidah bin Al-Harits, salah seorang sahabat utama Rasulullah. Ubaidah adalah pria syalih dan penuh tanggung jawab. Namun baru saja harapan bersemi, duka kembali datang menghampiri. Dalam perang Badar, Ubaidah bin Al-Harits gugur sebagai syuhada, meninggalkan Zainab dalam sunyi dan sendiri. Di kota Madinah, tempat yang baru ia jejaki setelah hijrah bersama suaminya, Zainab kini hidup seorang diri, tanpa suami, tanpa anak, dan tanpa keluarga dekat yang bisa menampungnya. Namun, ia tidak mengeluh. Tidak satu pun keluhan terdengar dari lisannya. Ia tetap tegar, tetap memberi makan kaum miskin, tetap tersenyum kepada para tetangga yang bahkan tak tahu ia sedang memendam luka. Malam-malamnya dingin, hanya angin yang menemani doanya. Siang-siangnya sunyi, hanya senyuman dan sedekah yang menjadi pelipur hati. Di balik wajah yang sabar itu, tersimpan lautan kepedihan yang tak diketahui banyak orang. Berita tentang Zainab dan kesabarannya sampai ke telinga Rasulullah. Hati beliau tergetar mendengar kisah wanita mulia itu. Seorang janda yang ditinggal syahid tanpa keturunan dan hidup dalam kesunyian. Tapi yang lebih menggetarkan hati Rasulullah adalah bahwa tidak ada satupun sahabat yang melamarnya. Di tengah masyarakat Arab yang memuliakan kecantikan dan garis keturunan, Zainab dianggap biasa. Tak ada yang melihat kemuliaan batinnya, padahal justru di sanalah letak kemuliaan sejati. Maka dengan kasih sayang yang melampaui batas manusia biasa, Rasulullah datang melamar Zainab. Mahar disiapkan, 400 dirham, sebuah jumlah yang terjangkau, tapi menjadi lambang penghormatan agung untuk wanita agung. Ketika kabar lamaran Rasulullah sampai ke telinga Zainab, ia tak kuasa menahan tangis. Benarkah ini? Rasulullah ingin menjadikanku istrinya? Tanyanya lirih, penuh ketakutan bahwa itu mungkin hanya angan kosong. Benar wahai Zainab, jawab utusan Rasulullah, menunduk penuh hormat. Beliau mengagumi kebaikanmu. Beliau tahu tentang dermawanmu dan sabarmu. Dan beliau ingin menjadikanmu bagian dari keluarganya. Tangis Zainab pecah. Ia sujud dalam keheningan malam. Ya Allah, setelah begitu lama aku hidup dalam kesunyian, Engkau balas dengan anugerah yang tak dapat aku balas. Engkau memilihkan untukku Rasulmu, bisiknya dalam doa. Pernikahan itu dilangsungkan tanpa pesta besar, tanpa perhiasan berlebih, tanpa keramaian. Tapi seluruh penduduk Madinah tahu, ini adalah pernikahan yang penuh berkah. Zainab kini tinggal di sebuah kamar kecil di sisi rumah Aisyah dan Hafsyah. Di rumah yang sangat sederhana, tapi penuh cinta, ia mulai hidup barunya. Rasulullah menyambutnya dengan kasih sayang dan kelembutan luar biasa. Wahai Zainab, kata beliau suatu hari, tak perlu engkau merasa lebih rendah dari siapapun. Engkau adalah bagian dari rumah ini. Engkau adalah Ummul Mukminin dan engkau
adalah istri seorang nabi. Mendengar itu, Zainab menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia tak pernah menyangka dalam hidup yang sempit ini, Allah berkenan memuliakannya begitu tinggi. Namun takdir berkata lain. Hari-hari Zainab di sisi Rasulullah adalah hari-hari yang dipenuhi kehangatan kasih sayang. Meski waktu mereka bersama begitu singkat, setiap detiknya penuh dengan nilai yang agung, penuh makna yang abadi. Rasulullah memperlakukan Zainab dengan penuh kelembutan. Tidak pernah beliau membedakan atau memperkecilkan kedudukannya dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Rasulullah memahami betul luka-luka batin yang tersembunyi di balik senyuman Zainab. Beliau mengobatinya dengan perhatian, dengan sabar, dan dengan penghargaan. Di sudut rumah Nabi, sering terlihat pemandangan yang menggetarkan hati. Zainab duduk dengan tenang, menenun pakaian sederhana untuk para fakir miskin. Atau ia akan sibuk menyiapkan makanan kecil untuk anak-anak yatim di sekitar Madinah. Suatu sore Rasulullah mendekatinya dengan senyum yang tulus. "Wahai Ummul Masakin," beliau memanggil dengan penuh cinta. "Engkau tidak pernah lelah membagi apa yang engkau miliki. Padahal engkau sendiri dahulu telah hidup dalam kekurangan." Zainab tersenyum lembut dengan mata yang sedikit berkaca. "Wahai Rasulullah," jawabnya, "bagaimana aku bisa merasa kekurangan? Sementara aku kini memiliki engkau, kekasih Allah, sebagai pelindungku." Rasulullah hanya menunduk, menahan haru yang mendesak di dadanya. Dalam batin beliau, Zainab bukan sekadar istri, ia adalah teladan keikhlasan yang hidup. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berumur panjang. Beberapa bulan saja setelah pernikahan yang penuh berkah itu, tubuh Zainab mulai melemah. Penyakit menggerogoti dirinya dalam diam. Tak ada keluhan dari lisannya. Tak ada ratapan yang keluar. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan senyum, seolah-olah tidak ada beban yang dipikul. Suatu malam ketika seluruh rumah Madinah beristirahat dalam dinginnya angin gurun, Zainab memanggil Rasulullah dengan suara yang lemah. "Wahai kekasih Allah, izinkan aku berpesan," bisiknya lirih. Rasulullah segera mendekat, menggenggam tangannya yang semakin dingin. "Aku telah bahagia, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Jika kelak aku tiada, tolong doakan aku Rasulullah. Doakan aku agar Allah mengampuniku dan mengumpulkanku di tempat yang terbaik." Air mata Rasulullah jatuh membasahi janggut beliau. "Engkau, wahai Zainab, akan menjadi penghuni surga, insya Allah," jawab beliau dengan suara parau. Malam itu, dalam hening, dalam sujud-sujud penuh doa, Rasulullah berlama-lama memohon kepada Allah agar menerima Zainab dengan ridhanya yang sempurna. Tak lama setelah itu, ruh Ummul Masakin, wanita yang hidup untuk orang-orang miskin, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih, suci, dan penuh cinta. Berita wafatnya Zainab menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang miskin menangis, anak-anak yatim kehilangan ibu kedua mereka. Tidak ada yang tidak mengenal Zainab, wanita yang bahkan di masa susahnya tetap memberikan apa yang bisa ia berikan. Rasulullah sendiri yang mengurus jenazahnya. Dengan hati penuh duka, beliau mengimami salat jenazah Zainab, memohonkan ampunan baginya dengan suara bergetar. "Ya Allah, ampuni Ummul Masakin, angkatlah derajatnya di sisimu, satukanlah ia bersama para wanita suci di surgamu." Beliau lalu mengiringi jenazah ke Baqi, tempat pemakaman mulia di Madinah, yang kini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Zainab. Beliau ikut menurunkan tubuh Zainab ke liang lahat, membisikkan doa-doa terakhir sebagai salam perpisahan. Suasana di Baqi' saat itu penuh haru. Para sahabat menunduk dalam diam. Langit Madinah seolah turut bersedih karena kehilangan satu bintang yang bersinar dalam keikhlasan. Kepergian Zainab binti Khuzaimah bukan hanya menyisakan duka bagi Rasulullah dan keluarga beliau, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan yang tak terhapus oleh waktu. Tidak banyak yang bisa diceritakan dari interaksi panjang beliau dengan Rasulullah karena usia kebersamaan mereka sangat singkat. Namun justru dalam singkat itulah kita menyaksikan makna cinta dan ketulusan yang luar biasa. Zainab tidak meninggalkan banyak hadis. Ia tidak dikenal sebagai ahli fikih atau periwayat ilmu. Namun ia meninggalkan akhlak. Ia meninggalkan contoh paling nyata tentang ketulusan hati, sabar atas ujian, dan kepedulian kepada sesama. Di kalangan wanita Madinah, Zainab dikenal sebagai
yang tak pernah membiarkan perut tetangganya kosong. Ia akan berbagi makanan meski hanya sepotong roti kering, atau mengunjungi rumah orang-orang miskin dengan tangan yang penuh, meskipun dirinya tak memiliki banyak. Pernah suatu ketika seorang wanita tua menangis di depan rumah Zainab. Ia baru saja kehilangan suaminya dan tidak memiliki apapun. Tanpa ragu, Zainab memeluk wanita itu, lalu berkata, "Tenanglah, selama aku masih hidup, engkau tidak akan kelaparan." Ia lalu masuk ke dalam, mengambil satu-satunya selimut yang ia miliki, dan memberikannya kepada wanita tersebut. Ini mungkin akan menghangatkan malam-malam dinginmu, lebih dari sekadar kata-kata. Tak lama setelah Zainab wafat, Rasulullah duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan yang biasa dilewati para wanita miskin, yang dulu sering datang kepada Zainab. Beliau berkata lirih kepada sahabat di sampingnya, "Zainab, ia bukan hanya istri, ia adalah teladan. Ia hidup memberi dan ia pergi dalam diam." Kisah Zainab adalah tamparan lembut bagi zaman kita. Di masa ketika banyak manusia berlomba memperindah wajah, Zainab memperindah jiwa. Di masa ketika harta dijadikan lambang kehormatan, Zainab menjadikan keikhlasan dan kepedulian sebagai mahkota. Rasulullah tidak menikah dengan Zainab karena kecantikan atau kekayaan. Tidak pula karena keturunan bangsawan. Beliau menikahi Zainab karena cinta kepada orang miskin, karena perlindungan kepada orang yang hidup dalam kerapuhan, karena kasih sayang kepada perempuan yang tidak lagi punya siapa-siapa di dunia ini. Dalam rumah Rasulullah, Zainab menjadi pelita yang menerangi dalam sunyi. Dan inilah yang bisa kita warisi darinya. Keikhlasan dalam berbagi, bahkan ketika kita sendiri kekurangan. Kesabaran dalam menghadapi takdir, ketika hidup menguji kita tanpa henti. Ketulusan hati yang menolak keluh kesah dan memilih menebar kebaikan dalam diam. Menghormati orang karena keutamaan akhlaknya, bukan status, bukan wajah, bukan usia. Zainab adalah satu-satunya dari para ummul mukminin yang bergelar Ummul Masakin sejak zaman jahiliyah. Sebuah gelar yang bukan diberikan karena ia kaya, tapi karena ia membuat orang lain merasa memiliki, meski ia sendiri tidak memiliki banyak. Setelah kepergian Zainab, Rasulullah tidak pernah melupakan namanya. Meski tak banyak disebut dalam hadis-hadis setelahnya, tetapi setiap kali Rasulullah melihat fakir miskin yang datang ke masjid, seakan wajah Zainab hadir kembali. Itulah warisan dari Ummul Masakin, kata Rasulullah suatu hari. Ummul Mukminin lainnya pun mengingat Zainab dengan hormat. Aisyah, meski dikenal sebagai istri yang paling dekat dengan Rasulullah, pernah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang wanita seikhlas dan sesabar Zainab binti Khuzaimah." Zainab wafat di bulan Rabiul Akhir tahun ke-4 Hijriah. Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahatnya. Beliau menyelimuti tubuh Zainab dengan penuh kelembutan, lalu menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, wanita ini telah menghabiskan hidupnya melayani orang-orang yang tak punya, maka hari ini jadikan dia tamu yang dimuliakan di sisimu." Di langit yang tinggi, malaikat menyambut ruhnya. Dan di bumi, umat Islam belajar bahwa kemuliaan bukan diukur dari kemewahan, tapi dari cinta yang dibagikan kepada orang yang terlupakan. Zainab binti Khuzaimah bukan hanya istri Rasulullah. Ia adalah lambang kebaikan yang tak mengharap balasan. Ia adalah kisah singkat yang kekal. Semoga Allah merahmatinya, menempatkannya di surga tertinggi, dan menjadikan kita umat Islam meneladani langkah-langkah indahnya. Amin ya Rabbal Alamin.